Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Datu Tasik dengan NIM 225790008. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pemikiran Ekonomi dan Bisnis dengan judul materi Lahirnya Ilmu Ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Ilmu ekonomi adalah pelajaran tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya mereka yang terbatas. Pada kebanyakan masyarakat, sumber daya dialokasikan melalui kombinasi pilihan dari jutaan rumah tangga dan perusahaan. Dengan demikian, ekonomi mempelajari bagaimana orang-orang membuat pilihan. Selain itu, ekonomi juga mempelajari bagaimana orang-orang berinteraksi dengan orang lain. Sejarah ilmu ekonomi. Sejarah ilmu ekonomi modern dianggap bermula dari zamannya Bapak Ekonomi, yaitu Bapak Adam Smith. Dari tahun 1723 sampai 1790. Pemikiran mengenai ilmu ekonomi oleh Adam Smith dimulai dari terbitnya buku Wealth of Nations pada tahun 1976. Dalam buku tersebut, Adam Smith mencoba merintis pemikiran baru secara ilmiah. Sebagaimana halnya para ilmuwan mencoba mencari ilmu pengetahuan dengan melihat gejala-gejala alam. Misalnya, adanya kondisi kenaikan harga dan pengangguran merupakan akibat dari gangguan keseimbangan sistem ekonomi. Bila kondisi keseimbangan ini dikembalikan, maka masalah ekonomi akan teratasi. Kemudian, perkembangan ilmu ekonomi di masa lalu dapat dibedakan menjadi beberapa era. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi klasik. Ilmu ekonomi klasik berawal dengan karya Adam Smith yang mengenal pastikan konsep invisible hand dan peran pemerintah yang terbatas. Ini adalah era pendirian ilmu ekonomi sebagai cabang tersendiri dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu ilmu ekonomi neoklasik. Ilmu ekonomi neoklasik lahir dengan karya Alfred Marshall yang menggabungkan konsep-konsep ilmu ekonomi klasik dengan analisis matematis. Ini adalah era pengembangan teori mikroekonomi yang mengenal pastikan konsep pemasaran, produksi, dan kekuatan pasar. Yang ketiga yaitu ilmu ekonomi modern. Ilmu ekonomi modern lahir dengan karya J.M. Keynes yang mengenal pastikan konsep pemerintah yang mengkonsumsi dan kemampuan pemerintah untuk mengatur ekonomi. Ini adalah era pengembangan teori makroekonomi yang mengenal pastikan konsep perekonomian keuangan dan perekonomian internasional. Yang keempat yaitu ilmu ekonomi Pancasila. Ilmu ekonomi Pancasila lahir bersamaan dengan kekeliruan fatal ilmu ekonomi konvensional yang khusus bagi Indonesia. Ini adalah era pengembangan ilmu ekonomi yang mengacu pada konsep-konsep perekonomian yang berhubungan dengan budaya, politik, dan sosial. Dan yang terakhir yaitu pengembangan ilmu ekonomi juga dikaitkan dengan pengembangan perekonomian di berbagai negara seperti pengembangan teori ekonomi pasar, teori ekonomi keuangan, teori ekonomi internasional, dan teori ekonomi perekonomian keuangan. Pengertian dasar dalam ilmu ekonomi meliputi beberapa konsep yang penting. Yang pertama yaitu ekonomi merupakan kegiatan sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Yang kedua yaitu perekonomian. Perekonomian adalah sistem ekonomi yang beroperasi di sebuah negara atau wilayah yang terdiri dari beberapa komponen seperti produksi, pemasaran, perbankan, dan keuangan. Yang ketiga yaitu konsep invisible hand. Konsep invisible hand adalah konsep yang mengatakan bahwa kegiatan individu yang berpandangan masing-masing untuk mencapai kepentingan sendiri akan menyumbang kepada kepentingan umum jika ada informasi yang tepat dan bebas. Yang keempat yaitu penggunaan sumber daya.
Ilmu ekonomi membahas tentang penggunaan sumber daya alam yang terbatas dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Yang kelima yaitu pendapatan dan penerimaan. Ilmu ekonomi membahas tentang pendapatan dan penerimaan yang merupakan bagian dari perekonomian yang mengatur distribusi kekayaan dan pendapatan. Dalam ilmu ekonomi dengan konsep pemasaran, produksi, dan kekuatan pasar. Yang keenam yaitu perekonomian internasional. Perekonomian internasional adalah ilmu yang mempelajari terjadinya kegiatan ekonomi antar negara yang terdiri dari beberapa komponen seperti perdagangan, perbankan, dan investasi. Dan yang terakhir adalah dalam ilmu ekonomi, pengertian dasar ini digunakan untuk mengerti perilaku ekonomi dalam dunia nyata secara lebih baik. Tujuan dan manfaat mempelajari ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu belajar cara berpikir. Studi ekonomi mengajarkan kita cara berpikir dan membantu kita membuat keputusan. Hal tersebut menjadi alasan utama mengapa kita belajar ekonomi dan mencapai tujuan mempelajari ilmu ekonomi. Yang kedua yaitu untuk memecahkan masalah masyarakat. Belajar ilmu ekonomi membantu untuk memahami masyarakat dengan lebih baik dan menemukan solusi atas permasalahan masyarakat. Untuk memahami bagaimana keputusan ekonomi telah membantu lingkungan kita. Dan yang ketiga yaitu untuk memahami urusan global. Tujuan mempelajari ilmu ekonomi yang ketiga adalah untuk memahami urusan global dalam dunia yang relatif terbuka dan berorientasi pasar. Tidak mungkin memahami urusan politik tanpa landasan ekonomi. Satu negara dengan negara lain saling berhubungan secara ekonomi, jelas bahwa ekonomi menjadi salah satu yang memainkan peran penting dalam hubungan internasional. Pembagian dan ruang lingkup ilmu ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi secara umum dibagi pada dua kategori besar yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Kedua kategori ilmu ekonomi tersebut memiliki fokus yang berbeda. Ilmu ekonomi mikro akan fokus pada aspek ekonomi pada tingkat individu atau perusahaan. Ekonomi mikro berkaitan pilihan-pilihan pada unit pengambilan keputusan individu. Sedangkan ekonomi makro mencakup aspek agregat yang luas seperti masyarakat, kumpulan seluruh orang-orang dalam satu negara atau wilayah. Ekonomi makro memandang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro berkaitan dengan perekonomian secara agregat seperti inflasi, pendapatan atau output nasional dan pengangguran. Sekian dari video saya kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.